Assalamualaikum Bu Nur Hikmah. Waalaikumsalam Ibu Nadia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Oh ya Bu Nur Hikmah, nanti katanya Ibu ingin melakukan proses coaching ya Bu? Iya Bu. Nah, sebelum melakukan proses coaching nanti Bu Nur Hikmah, ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke Bu Nur Hikmah. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti itu Bu Nur Hikmah. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diutarakan oleh si coaching, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Ada 3 tuh Bu. Iya. Nah, yang pertama itu kemitraan, kedua proses kreatif, dan ketiga itu memaksimalkan potensi. Nah, sebelum masuk proses observasi nih Bu Nur Hikmah, ada sedikit yang ingin saya tanyakan pada Ibu Nur Hikmah. Boleh Bu? Silahkan, boleh. Nah, pertanyaan pertama ya Bu, potensi apa yang Ibu Nur Hikmah ingin kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi coaching Bu. Nah, yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Nur Hikmah, jadi yang Ibu ingin kembangkan itu pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, di antara ketiganya nih Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik atau lebih rinci yang Ibu Nur Hikmah ingin kembangkan? Yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu Bu, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi Bu Nur Hikmah ini ingin mengembangkan 2 ya dari indikator yang tadi. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya, dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Baik, jadi Ibu Nur Hikmah ini yang indikator ketercapaiannya pada saat coach itu ketika si coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Silakan Bu melaksanakan proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Begini Bu, bolehkah saya meminta waktunya? Mungkin agak mengambil waktu. Saya mau berbicara tentang apa yang Ibu rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas, seperti itu Ibu. Boleh? Nah, baik. Apa yang mau Ibu Laila kira-kira ceritakan ini sama saya? Yang ingin saya ceritakan itu berkaitan dengan pengembangan literasi siswa saya yang ada di kelas. Baik. Jadi yang ingin Ibu kembangkan ini adalah literasi yang ada di dalam kelas ya, pengembangannya ya. Jadi yang akan kita hasilkan daripada pertemuan hari ini adalah cara pengembangan literasi di dalam kelas. Nah, dari pengembangan literasi tersebut, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini, Bu Lela?
Setelah kita ini berbicara hikmah, mudah-mudahan saya menemukan solusi dan memiliki strategi untuk membuat anak-anak itu khususnya pada siswa aku lebih sadar tentang pengembangan literasinya seperti itu. Nah, kemudian Ibu, apa yang paling penting dari pengembangan literasi kita, pengembangan literasi Ibu di sekolah ini? Yang paling penting itu adalah bagaimana mereka bisa tahu apa yang dibaca, kemudian memahami pentingnya literasi untuk kedepannya mereka nanti. Mungkin seperti itu. Saat melakukan itu, apakah ada hambatan yang Ibu Lela alami? Banyak sekali sih sebenarnya Bu Hikmah. Banyak karena kalau dilihat dari sehari-harinya murid-murid saya itu sebenarnya astagfirullahaladzim masih butuh pengembangan sekali dalam hal literasi, utamanya membaca. Anak-anak kalau tidak disuruh membaca tidak tahu minat membaca. Kemudian masalah buku, kalau misalnya anak-anak membaca Arumi, itu pun fokusnya mungkin 10 menit, setelahnya itu berbicara. Itu sih sebenarnya bagaimana mereka bisa sadar diri untuk membaca dan berliterasi. Iya, baik Ibu Lela. Jadi masalahnya di sini adalah literasi. Jadi kira-kira bagaimana ya Bu, pemikiran Ibu bagaimana solusinya agar pengembangan literasi ini dapat berkembang begitu, solusi Bu dari permasalahannya ini siswa? Kira-kira apa ya? Apa ya solusinya? Kalau melihat dari sehari-hari anak-anak, mungkin kita harus menyiapkan buku-buku yang lebih beragam supaya mereka lebih tertarik, utamanya buku-buku yang memang khusus untuk anak-anak. Memperbanyak lagi buku-buku cerita yang sesuai dengan umurnya. Mungkin itu salah satunya. Kemudian mungkin butuh teknik untuk memikat mereka, bagaimana mereka menyukai lebih banyak membaca. Iya. Tapi dari solusi itu ada tidak dampak-dampaknya begitu yang sudah dipertimbangkan seperti itu Bu? Dampak negatif atau dampak positif ini? Dari Ibu sendiri kira-kira apa ya dampak positifnya, apa kira-kira dampak negatifnya? Kalau dampak positifnya, kalau dari solusi tadi pastinya itu anak-anak minimal merasa senang dengan melihat buku, membaca buku. Mungkin tapi kalau dampak negatifnya itu pasti baik, tidak langsung anak-anak bisa menyukai. Pasti kita harus tuntun dulu anak-anak, kita harus temukan dulu buku yang mana kira-kira yang bisa membuat anak-anak itu, saya ternyata senang membaca. Nah, itu mungkin hambatan-hambatan seperti itu. Iya. Baik Bu Lela, kira-kira dari skala 1 sampai 10 berapa berapa kira-kira nilai usahanya Ibu ini? Mungkin 6. Saya masih terasa di posisi 6 karena mungkin juga saya belum memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, sehingga anak-anak mungkin belum memiliki teladan yang bisa mereka lihat bahwa ternyata membaca itu banyak manfaatnya. Ternyata melakukan literasi di kelas itu tidak ada juga kerugiannya, malah memperbanyak perbendaharaan katanya, lebih bisa lagi berbicara di depan umum. Hal-hal seperti itu sebenarnya mencari contoh, kemudian menyiapkan tempat, kemudian memberikan mungkin metode-metode yang bisa menggugah anak-anak. Ya baik Ibu. Kira-kira apa prioritasnya Ibu Lela yang Ibu siapkan ini untuk mencapai tujuannya Ibu ini, yang itu mengembangkan literasi di dalam kelas? Prioritasnya yang mungkin yang paling dekat ini adalah menyiapkan buku yang beragam. Itu prioritasnya sih. Ya. Terus kan ada prioritas, pasti ada strategi. Nah kira-kira apa strateginya Ibu Lela ini supaya tujuan kita ini tercapai? Nah itu tadi, kalau misalnya prioritasnya buku, berarti kita harus mengadakan atau meminta kepada pihak sekolah misalnya untuk menyiapkan buku lebih banyak lagi. Karena kalau dilihat buku-bukunya itu
Kalau itu terus pasti bosan ki anak-anak. Nah, itu yang apa ya tadi itu strategi yang harus saya lakukan. Kemudian membiasakan diri sendiri untuk membaca. Ketika anak-anak membaca, saya juga harus membaca. Ya. Nah, itu sih. Nah, terus ketika prioritas, strategi, kira-kira Ibu ukuran kesuksesan tak? Kira-kira ukuran kesuksesan dari rancangan aksi ini yang kita buat, kira-kira ukurannya bagaimana? Kapan dikatakan berhasil begitu? Kapan dikatakan berhasil? Ketika anak-anak saya tanpa disuruh mau membaca. Sebenarnya kan ada itu yang generasi 15 menit sebelum membaca, minimal itu terlaksana tanpa ada perintah atau apapun itu. Kalau masuk kelas alhamdulillah sudah dilaksanakan, jurnalnya juga sudah terisi, minimal itu sekali indikator capaian saya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu Lela ya. Tapi kita kan cuma manusia, kan kita berencana, pasti akan ada hambatannya. Kira-kira bagaimana Ibu Lela mengatasi ketika di tengah perjalanan ini rencana ternyata masih ada anak-anak yang tidak berliterasi seperti itu Bu? Mau marah sering, mau bagaimana ya, hambatan-hambatan itu bisa satu, harus konsisten dengan apa yang ada, kemudian bersepakati dulu apa yang harus dikembangkan setelah membaca buku ini, terus apa akibatnya kalau konsekuensinya ketika tidak melakukan, misalnya kan saya melakukan ini gerakan 15 menit sebelum membaca, apa konsekuensinya, kita harus sepakat dulu dengan anak-anak supaya mereka bisa disiplin dan mau melaksanakan dan bisa tersadar untuk melakukan itu. Masya Allah, luar biasa sekali rencana aksinya Ibu Lela ini ya. Nah Ibu Lela, adapun kesimpulan dari sesi coaching kita ini adalah Ibu Lela akan membuat anak-anak gemar membaca dalam rangka dengan strategi literasi membaca 15 menit. Adapun tujuannya sampai minggu ini adalah tanpa disuruh anak-anak tersebut akan membaca sendirinya. Baik Ibu Lela, komitmen apa yang kira-kira Ibu Lela buat dalam menjalankan rencana aksi nyatanya Ibu ini? Komitmennya bersama dengan anak-anak pasti yang tadi sudah saya sebutkan tadi, ada kesepakatan. Ya. Kemudian kita buat jurnal yang setiap harinya diisi oleh anak-anak. Sebenarnya itu sudah berjalan tapi belum maksimal sekali. Itu disuruh baru melaksanakan, minimal menulis nama judul bukunya, tanggal pelaksanaannya. Itu saja dulu. Sebenarnya harus ada komentar yang kira-kira apa yang diambil dari cerita tersebut, tapi tidak usah dulu, minimal mereka bisa rutin membaca, itu saja. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, dalam membuat komitmen ini Ibu ya, dalam membuat komitmen agar tujuannya Ibu tercapai ini, kekuatannya atau siapa saja yang membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Yang membantu selain kami, saya dan murid-murid, pastinya dulu pihak sekolah, baik itu kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru sejawat, apalagi dengan guru-guru mapel yang mengajar di kelas saya, itu seharusnya harus berkolaborasi dengan saya untuk melaksanakan kegiatan ini, supaya ketika mereka tidak dalam pengawasan saya, mereka bisa melakukannya secara mandiri. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah baik Ibu, dari tujuan pengembangannya Ibu ini, kapan kira-kira Ibu akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita ini hari ini? Apakah mungkin 1 bulan ya, jangka waktunya ya? Iya, Masya Allah, ada perubahan. Nah baik Bu Lela, dari sesi coaching kita hari ini, Ibu Lela sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahannya Ibu Lela. Terima kasih banyak Ibu Lela atas waktunya. Terima kasih banyak juga Bu Hikmah sudah berbicara dengan saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan, tujuannya, kemudian solusi serta strateginya bisa saya laksanakan untuk mencapai anak-anak mengembangkan literasi. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Lela. Tetap semangat ya Ibu Lela. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Bu Nur Hikmah, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nur Hikmah.
Pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching ya, saya melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut ya, untuk menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Baik, jadi Bu Nurhikmah ini sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati ya, ada beberapa catatan Bu Nurhikmah. Tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan coaching, kemudian Bu Nurhikmah juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Nurhikmah sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali ini Bu Nurhikmah. Apa Ibu sudah melakukan proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Bu, ada satu lagi ya Bu, boleh saya pertanyakan? Boleh, silahkan. Untuk kedepannya Ibu Nurhikmah, potensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan melakukan coaching hari ini? Apa ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin saya ingin lebih mendalami apa sebenarnya alur tirta tersebut dalam melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik, jadi Ibu Nurhikmah ini ingin lebih lagi dalam mendalami, memahami alur tirta dan untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik, seperti itu ya Bu. Baik Bu, luar biasa sekali karena Ibu ini sudah mendalami alur tirta ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu, terima kasih banyak sudah melakukan sesi tanya jawab ini, melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Nah, saya akhiri sampai di sini kegiatan kita. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar hari? Alhamdulillah sehat. Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya Bu, nanti akan coaching ya? Iya. Boleh saya tanya-tanya sedikit? Boleh Bu. Nah, nanti pada saat sebelum proses coaching nanti ada sedikit hal yang saya bicarakan dulu dengan Ibu, boleh ya? Oke. Nanti pada saat proses coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai, boleh? Boleh. Ada beberapa rubrik penilaian coachingnya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diutarakan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Bu, harus berpegang prinsip pada prinsip coaching yang ada 3 Bu. Yang pertama itu kemitraan, kemudian yang kedua berproses kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, sebelum masuk proses observasi Bu, ada sedikit yang ingin atau akan saya tanyakan pada Ibu, boleh ya? Ya Bu. Oke. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam proses coaching hari ini?
Baik Bu, jadi hari ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, jadi Ibu akan kembangkan 3 kompetensi inti itu dulu yang sudah Ibu tadi sebutkan. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi inti ini yang mana yang secara spesifik atau lebih rinci ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu Bu, itu yang pertama mendengarkan aktif Bu, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 ya Bu? Iya. Nah, kira-kira untuk mencapai kedua kompetensi inti ini, apa indikator ketercapaian yang Ibu akan lakukan? Yang jadi indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini, yang saya akan lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coach tersebut, dan tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu Bu. Jadi Ibu, ini indikator ketercapaiannya itu pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Hikmah. Itu Ibu Nur Hikmah, ada apa nih Bu? Ya Bu, ini apa? Saya punya kendala Bu di dalam kelas. Kendala seperti apa itu Bu Nur Hikmah? Ini apa? Siswa saya ini kan tidak TK, ya kan, beda dari temennya yang lain. Yang sudah TK otomatis kan sudah ada dasarnya untuk mengenal huruf vokal, huruf abjad ya Bu ya. Tapi satu orang siswa saya ini belum sama sekali mampu mengenal huruf abjad. Seperti itu ya Bu Nur Hikmah. Jadi Bu Nur Hikmah ini punya masalah di dalam kelas ya Bu. Ada siswanya yang tidak TK sehingga di kelas itu kesulitannya dalam belajar. Seperti itu ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, dari pertemuan hari ini apa yang Ibu ini harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Ya, saya harap saya menemukan solusi atas permasalahan saya ini Bu. Jadi Bu Nur Hikmah ini ingin menemukan solusi dari masalah ini. Nah, dari masalah Bu Nur Hikmah ini, apa strategi Bu Nur Hikmah untuk mencari solusi dari masalah Bu Hikmah ini? Sejauh ini ya Bu ya, yang terlintas di benak saya Bu, agar murid saya ini mampu mengenal huruf abjad, ya saya memberikannya tugas terpisah Bu dari teman-temannya. Ketika kita punya waktu luang ya Bu ya, saya panggil dia sendiri Bu untuk mengenal huruf vokal pertama ya Bu ya, huruf vokal, kemudian huruf yang lainnya di luar dari huruf vokal tersebut. Seperti itu ya. Jadi dia anak-anak ini tersendiri ya diajar seperti itu ya Bu Nur Hikmah. Nah, dari skala 1 sampai 0 nih Bu Hikmah, Bu Hikmah ini berada di skala berapa? Mungkin masih 5 ya Bu ya. Apa kekuatan Bu Nur Hikmah sehingga Bu Nur Hikmah ini mengatakan Bu Nur Hikmah ini berada di posisi 5 ini? Pertama Bu, setelah saya telusuri ya Bu ya ke belakang, latar belakang si anak ini Bu, orang tuanya itu merupakan orang tua yang sibuk Bu ya. Jadi sepertinya dia menyerahkan seluruhnya untuk anaknya itu ya di sekolah ya. Sehingga tidak ada bantuan dari mungkin seperti itu ya, karena kurang perhatiannya orang tuanya itu ya dalam hal setidaknya ABC huruf vokalnya seperti huruf abjad harusnya diperhatikan lagi lebih oleh orang tuanya, karena
kami di sekolah juga ingin mengulang lagi kembali pelajaran, sementara anak yang lainnya sudah mampu, sehingga saya rasa anak ini akan tertinggal, mau ikut tapi dia hanya mengucapkan tanpa mengetahui yang mana itu huruf A, karena dia ikut saja seperti itu. Jadi tidak ada kayak sebut saja, tapi tidak tahu yang mana bentuknya ini huruf A, yang mana ini bentuknya huruf B. Dan terkadang kan ada huruf yang hampir sama, cuma yang terbalik itu yang bagian depan dengan belakangnya saja, seperti itu Bu. Jadi kemungkinan saya memberi 5 ya pada usaha saya, karena mungkin saya belum maksimal dalam membimbing anak ini, begitu Bu. Seperti itu ya Bu. Jadi ceritanya dari masalah yang Ibu tadi sampaikan itu, anak-anak ini dia hanya mampu menyebutkan tapi tidak mengetahui bentuknya seperti apa, seperti itu ya Bu. Ya. Nah, orang tua juga ya Bu, tidak ada ini dukungan atau ya. Nah, dari masalah Bu Nur Hikmah ini, strategi yang Bu Nur Hikmah sendiri lakukan untuk masalah Bu Nur Hikmah ini seperti apa? Strategi ya agar orang tuanya juga ikut mendukung, sehingga anak-anaknya juga ini cepat mahir dalam membaca ya, karena orang tuanya ini sibuk ya Bu ya. Jadi ada pun strateginya ya begini saya datangkan memang saya pernah datangi orang tuanya, saya bilang seperti ini Bu, kalau kami di sekolah kami cuma sekian jam, kami tidak full ya, betul. Nah sementara Ibu kan kerja ya, setidaknya adalah 10 menit kah, 15 menit kah di rumah, malam lah kalau pengen kerja kita malam lah, kasih nak tak buka-buka dulu bukunya, bilang apa ini nak, huruf apa ini nak, seperti itu. Dan selain itu Bu ya, selain orang tuanya ya, karena kan orang tuanya sibuk, jadi kepada teman-temannya juga di sekolah ya. Kayak meskipun kelas 1 ya Bu ya, tapi saya sudah mengajarkan mereka bahwa pendidikan sebaya sehingga mereka lebih luas begitu Bu dalam berbagi cerita dengan teman sebangkunya, seperti itu. Sekiranya seperti itu strategi saya. Betul, itu ya strateginya Bu Nur Hikmah ya. Iya. Nah, dari strategi yang Bu Nur Hikmah ini sampaikan, ukuran kesuksesannya Bu Nur Hikmah ya, dari rencana aksi yang Ibu Nur Hikmah ini buat seperti apa? Sukses itu ketika sang anak sudah mampu selain menyebutkan vokalnya, dia juga mampu mengetahui huruf apa yang ia sebut, seperti A, seperti ini bentuknya, B seperti ini bentuknya. Pokoknya dia dari A sampai Z itu dia sudah tahu. Itulah dulu yang pertama dulu, itu saja dulu. Untuk membaca apa di belakang dulu, yang jelasnya dia tahu dulu ini huruf abjad, seperti itu Bu. Oke Bu Nur Hikmah, dari strategi tadi yang Ibu Nur Hikmah sampaikan, biasanya kan kita mempunyai hambatan ya atau kendala. Nah, antisipasinya Ibu Nur Hikmah untuk mengatasi hambatan atau kendala nantinya yang kita hadapi seperti apa? Antisipasi ya terhadap hambatan yang muncul pada rencana saya itu, mungkin saya sebagai guru juga harus menyiapkan kayak bisa mungkin rantai kata dengan media-media yang lebih kreatif ya, sehingga sang anak ini tidak jemu atau tidak bosan ya dengan mata pelajaran yang mungkin akan monoton. Karena kalau anak itu kan kayaknya dia lebih suka yang pakai LCD itu proyektor, dia lebih suka, dia lebih aktif melihat seperti itu Bu. Makanya mungkin kedepannya untuk mengantisipasi hambatan tersebut, saya akan lebih menggunakan media yang beragam atau lebih berwarna, karena anak-anak usia mereka itu lebih suka yang berwarna cerah seperti itu. Baik Bu Nur Hikmah, dari pembicaraan kita hari ini, Bu Nur Hikmah sendiri sudah menemukan solusi dari masalah Bu Nur Hikmah sendiri ya, dengan menciptakan berbanyak media dalam mengajar ya, dengan tadi menggunakan LCD dalam mengajar. Nah, Ibu Hikmah, komitmen atau apa yang Ibu Nur Hikmah jalankan, baik Bu Hikmah, apa saja yang dapat membantu Ibu Nur Hikmah ini untuk menjalankan komitmen ini seperti itu? Komitmennya pertama, kita memberikan dulu pandangan luas kepada sang anak, motivasi. Nah, ini untuk diri tak, untuk diri tak, bukan untuk saya maupun orang tua tak. Kalau bukan karena diri tak sendiri yang mau belajar,
tidak akan ada yang bisa bantu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua Bu, kita juga buat komitmen kepada orang tuanya bahwa sekarang kan di kurikulum Merdeka itu tidak ada yang namanya tinggal kelas. Jadi kita tidak bisa lagi mengatakan saya tidak akan tanya anak tak kalau seperti ini, tidak ya. Jadi saya tanya ini anak tak kalau mau lihat sukses, tak berikan waktu tak dulu 10 menit kah, 15 menit kah untuk belajar. Siapa lagi kalau bukan kita, karena mungkin kita di sekolah hanya sementara kalian di rumah tuh full di luar dari jam kerja seperti itu Bu. Kemudian saja kayaknya. Baik Bu Nurhikmah, kapan ini Bu Nurhikmah akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita hari ini? Dari proses coaching hari ini mungkin saya bisa mulainya di Senin depan ya Bu ya. Mungkin saya sudah target saya selama 1 bulan ini ya si anak sudah mampu lah. Setidaknya sudah mampu menyebutkan abjad, sudah tahu dan sudah bisa membedakan. Biasanya ada huruf yang terbalik seperti itu. Ya. Jadi itulah terlebih dahulu kan secara bertanya betul. B dengan D, B dengan D. Mereka itu hampir sama. Susah dibedakan. Apalagi di anak kelas 1 Ya, betul. yang belum. Pokoknya harus banget ditekankan ini bedanya, ini perutnya di depan, perutnya di belakang. Itu huruf yang perutnya di atas, tapi di depan, perutnya di belakang, Ya, tapi di atas. Itu anak-anak itu susah sekali Bu. Seperti itu Bu. Nah, baik Bu Nurhikmah, luar biasa sekali nih Bu Nurhikmah sudah menemukan solusinya sendiri. Nah, terima kasih Bu Nurhikmah. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Karena berkat Ibu ternyata saya mampu menemukan solusi untuk masalah saya. Ya, sekian dan terima kasih. Baik Bu, bagaimana tadi proses coachingnya Bu Nadia? Alhamdulillah Bu, tadi itu berjalan lancar dan baik. Alhamdulillah. Nah, aman? Aman Bu. Oke, nah tadi boleh Ibu memberikan sedikit pertanyaan untuk Ibu Nadia. Yang ingin saya tanyakan itu yang pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari si coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya, seperti itu Bu. Masya Allah. Baik, dari Ibu tadi alhamdulillah sudah berjalan aman ya, sudah berhasil melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatannya Bu. Tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya coaching, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari solusi serta rencana aksi dan tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil mengarahkan coaching untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan antara Ibu dengan Ibu Hikmah, sangat saya juga antusias untuk mendengarkannya. Sudah terlihat bagaimana kehadiran penuhnya, presensinya, kemudian sudah mendengarkan secara aktif dan tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tadi. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya, diberi kemudahan lagi dalam melakukan coaching-coaching selanjutnya. Oh ya Bu, ada satu lagi, boleh? Boleh Bu. Oke. Untuk ke depannya itu, Ibu kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya lebih lagi dalam mendalami dan memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Bu. Baik, Ibu luar biasa sekali. Jadi Ibu sudah mendalami lagi ya alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya juga sudah melakukan observasi terkait dengan pelaksanaan alur tirta yang dilakukan
Nah, saya akhiri sampai di sini kegiatan kita. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Hikmah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Ibu Hikmah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana juga kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya Bu, nanti katanya Ibu mau melakukan proses coaching ya hari ini. Ya Bu. Nah, sebelum proses coaching, nanti ya Bu ya, ada sedikit hal yang akan saya bicarakan terlebih dahulu dengan Ibu. Boleh ya Bu? Baik. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coaching, saya akan amati dan akan saya nilai ya Bu, sesuai dengan apa yang ada di dalam rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diutarakan oleh si coaching tersebut nantinya ya. Saya juga akan mendengarkan respon dari jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan juga ya Bu, jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Yang 3 ya Bu ya. Yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik Bu, sebelum masuk proses observasi dulu ya, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh kan Bu? Ya, boleh. Baik. Pertanyaan pertama saya ya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat untuk proses coaching ini ada 3 Bu, sesuai dengan kompetensi inti coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Bu, jadi yang ingin Ibu kembangkan yakni ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu. Baik, yaitu yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Nah Bu, di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik atau lebih rinci yang akan Ibu tanyakan? Yang secara spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu mungkin yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik Bu. Jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan saat proses coaching ini. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Nah, untuk indikator ketercapaiannya itu apabila si coach ini bisa mendapatkan solusi permasalahannya, kemudian si coach ini juga tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang akan dituju, mungkin seperti itu Bu. Jadi Ibu ya, indikator tercapaiannya ini pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya atas jawaban-jawabannya Bu. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini kita akan mengobrol-ngobrol lagi. Boleh ya Bu? Baik. Silahkan Ibu melaksanakan proses coaching. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Lela, boleh gabung Bu? Boleh, silakan. Ada apa ini Bu Nadia? Ya nih Bu, ada masalahku Bu di kelas. Apa itu masalahnya? Begini Bu, di kelas saya punya siswa yang malas ke sekolah, sering juga terlambat, dan tambah lagi belum lancar membaca. Seperti itu Bu. Nah, kalau berdasarkan masalah itu Ibu Nadia, kira-kira apa tujuannya kita berbicara tentang masalah itu hari ini? Ya, saya berharap bisa menemukan solusi dari masalah saya Bu. Seperti itu.
bisa menemukan masalah yang anak malas ke sekolah dan belum lancar membaca. Nah, apa hambatan-hambatan yang Ibu Nadia alami pada saat ingin memberikan kepada anak tersebut yang pakai malas, kemudian tidak belum lancar membaca? Apa hambatan? Ya seperti itu Bu, saya selalu komunikasi dengan orang tuanya, tapi biasanya itu orang tuanya ini tidak merespon dengan baik seperti itu, sehingga anak-anak ini kurang motivasinya untuk datang ke sekolah seperti itu Bu. Dari itu ya, dari hambatan yang apakah masih ada hambatan-hambatan lain yang kira-kira hambatan yang lain yang didapat pada saat itu sudah tidak ada? Iya seperti itu. Itu mungkin ya dari segi orang tua. Iya orang tuanya. Nah, dari itu mungkin apakah ada solusi-solusi yang bisa Ibu Nadia lakukan supaya anak ini bisa rajin ke sekolah, kemudian bisa lancar belajar? Ya mungkin saya harus memberikan motivasi kepada anak-anak saya ini supaya dia rajin ke sekolah, karena jika dia sudah rajin ke sekolah, saya bisa membantu dia agar dia pandai dalam hal membaca seperti itu. Lancar ke sekolah. Nah, kalau misalnya itu sudah dilaksanakan, tapi misalnya ada lagi hal-hal yang kurang berkenan lagi terjadi, apakah masih ada lagi solusi yang lain yang bisa dilakukan oleh Bu Nadia? Mungkin saya komunikasi langsung dengan orang tuanya seperti itu Bu, atau sekolah bisa memfasilitasi ini agar mengadakan rapat, mengundang orang tua murid dan membicarakan tentang keadaan anak didiknya di sekolah, anak orang tua tersebut di sekolah. Seperti itu ya, kolaborasi mungkin dengan ya. Orang tua dengan sekolah. Nah, dari skala 1 ini Bu sampai 10, nah di mana posisinya Ibu Nadia supaya masalah ini bisa terselesaikan? Posisi ya Bu, berada di mana ya? Berada di poin 6 deh Bu. Aduh, kenapa? Itu lumayan. Karena itu tadi Bu, saya sudah memotivasi siswa saya, namun masih malas ke sekolah dan belum pintar membaca seperti itu. Jadi apa kekuatannya ini Ibu Nadia supaya anak ini bisa lanjut ke sekolah? Saya tidak akan patah semangat Bu, saya akan terus memotivasi dia, memberikan dia banyak buku bacaan yang bervariasi. Saya akan mengontrol anak ini di grup WhatsApp, pada saat punya grup seperti itu, bisa mengontrol dia melalui grup WhatsApp seperti ini. Ya, bagus sekali itu untuk solusi-solusinya. Nah, untuk solusi-solusi yang itu tadi sebutkan tadi, kira-kira apa strategi yang dilakukan oleh Ibu Nadia supaya solusi ini bisa terlaksana dengan baik? Strategi ya Bu, seperti tadi saya akan memberikan buku bacaan. Sekolah mungkin bisa memberikan buku bacaan. Saya akan memberikan ke siswa saya. Terus yang malas ke sekolah ini saya akan memberikan mungkin reward kalau dia datang ke sekolah, kasih lagi hadiah supaya datang lagi besok seperti itu mungkin. Bagus itu ya, sebagai pemancing. Ya, sebagai pemancing. Ya. Nah, kapan dikatakan bahwa strategi yang dilaksanakan itu Ibu Nadia bisa berhasil, kurang tercapai? Ketika anak-anak saya yang tadi malas ini ke sekolah, rajin ke sekolah Bu. Selain itu yang belum lancar membaca sudah lancar membaca, itu mungkin ya ketercapaiannya. Kalau anak-anak yang belum pintar membaca terus pintar membaca berarti berhasil nih. Pintar membaca, kalau yang belum membaca sudah pandai membaca berarti itu pencapaiannya. Yang malas menjadi rajin. Iya betul Bu. Misalnya ketika dalam proses untuk melaksanakan strategi itu kan biasanya ada hambatan-hambatan yang mungkin di luar dari kemauannya Ibu Hikmah. Kira-kira bagaimana? Iya Bu Nadia, astagfirullah. Bagaimana caranya Ibu Nadia? Hambatan-hambatan ya Bu. Apa mau itu? Bagaimana caranya supaya bisa mengantisipasi ini hambatan yang terjadi? Mungkin kan sudah dikasih tadi buku, kemudian melalui motivasi, semangat. Ketika itu semuanya sudah dilaksanakan tapi belum tercapai, kira-kira apa lagi yang dilakukan? Mungkin
mungkin saya melakukan sesuatu hal yang baru lagi nih Bu. Mungkin saya yang tidak pintar membaca, mungkin salah satu saya akan kumpulkan Bu nantinya dalam suatu kegiatan yang namanya bengkel baca. Mungkin saya akan mengundangnya untuk bergabung di situ Bu, agar dia pintar membaca seperti itu. Ini menarik sekali masalah bengkel baca nih. Oke. Nah, komitmen apa yang Ibu buat supaya ini bisa terlaksana rencananya Ibu Nadia? Komitmen ya Bu. Mungkin komitmennya seperti mungkin saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, mungkin kepada orang tua murid seperti itu Bu, agar dia akan membantu saya untuk memotivasi anaknya agar rajin ke sekolah, agar dia cepat pandai membaca seperti itu. Selain orang tua, kepala sekolah juga. Sekolah, apakah masih ada orang yang bisa membantu untuk rekan sejawat mungkin juga di sekolah. Bu, kemudian kapan kita akan melaksanakan tidak lanjut untuk coaching kita hari ini? Secepatnya mungkin Bu, 2 hari ke depan seperti itu Bu. 2 hari ke depan, Masya Allah, mudah-mudahan ada perubahannya. Ya. Jadi hari ini Ibu Nadia, apa yang Ibu tangkap dari kita pembahasan kita hari ini? Nah, alhamdulillah dengan bantuan Ibu saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang tadinya siswa saya malas ke sekolah dan tidak tahu membaca. Saya mendapatkan solusi sendiri itu, yaitu memberikan motivasi dan mengadakan berbagai buku bacaan dan akan mengontrol siswa tersebut agar rajin ke sekolah seperti itu. Masya Allah. Iya, terima kasih banyak ini. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Iya, secepatnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik. Masya Allah, alhamdulillah ya, luar biasa sekali ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Yang saya lakukan itu sudah melakukan audiovirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi pada coaching tersebut. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai yang tadi saya amati, ada juga beberapa catatan ya Bu. Tadi Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan coaching. Kemudian Ibu juga tadi sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi dari tindakan apa yang sebaiknya ia lakukan. Dan juga Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dan coaching. Ya, Ibu sudah fokus terhadap coachingnya, artinya Ibu sudah ada present ya, atau kehadiran penuhnya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya juga Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching tersebut. Nah, luar biasa sekali ya apa yang Ibu lakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Baik Ibu, ada satu lagi ya, boleh tidak saya bertanya lagi? Baik. Untuk ke depannya Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu saya ingin lebih memperdalam lagi untuk memahami alur tirta, untuk melakukan coaching mulai dari identifikasi sampai mulai dari tujuan, identifikasi,
rencana aksi, kemudian tanggung jawab secara berurutan Ibu. Kemudian selanjutnya menjadi lebih baik dengan menerapkan ketiga kompetensi inti tersebut. Iya, luar biasa sekali ya Ibu. Baik Ibu, jadi di sini Ibu akan mendalami alur Tirta agar lebih baik lagi ke depannya saat melakukan proses coaching. Baik Ibu, terima kasih karena sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya juga sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Nah, saya akhiri sampai di sini kegiatan kita. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hikmah, terima kasih Bu Nadia. Terima kasih.